Cara menggunakan hukum Law of Attraction menurut Norman Vincent Peale. Hukum Law of Attraction diajarkan oleh banyak orang dengan namanya masing-masing. Norman Vincent Peale yang terkenal dengan The Power of Positive Thinking itu pun mengajarkan juga. Cuma ia tidak menyebutkan nama Law of Attraction. Berikut ini adalah nasihat beliau bagi panjenengan yang mau tahu seluk dan beluk manifestasi atau cara menggunakan hukum tarik-menarik ini. Sebetulnya sih gampang saja ya, yuk ikuti Pak Lang. Pak Norman meringkas tahapan cara praktek hukum tarik-menarik ini sebagai berikut. 1. Berdoalah dengan sungguh-sungguh berdoa. Yang kedua, visualisasikan dengan sungguh-sungguh bervisualisasi. 3. Berupayalah sungguh-sungguh berupaya. 4. Pasrahlah sungguh-sungguh pasrah. Wow, mantap tenan. Wow, saya senang betul dengan resep Pak Norman Vincent Peale itu. Masuk akal, terbukti, dan benar-benar maknyus. Wow. Baiklah, saya jelaskan singkat buat panjenengan semua. Tahapan yang pertama, berdoalah dengan sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Jadi ketika panjenengan sudah memiliki suatu tujuan yang jelas atas suatu kebutuhan atau masalah misalnya, berdoalah mohon pada Tuhan agar Tuhan memberikan apa yang panjenengan harapkan itu. Mintalah kepada Tuhan sebab ada tertulis, mintalah maka kepadamu akan diberikan. Jangan takut dan ragu untuk meminta pada Tuhan, namun syaratnya apa? Jangan gege mongso. Jangan minta hal-hal yang egois. Misalnya, Tuhan beri aku istri yang banyak, itu kan egois ya. Tuhan jadikan aku orang terkaya di dunia, itu kan egois kan. Tuhan jadikan aku berumur panjang, aku mau hidup 1000 tahun lagi, nah, itu kan gendeng kan. Tuhan aku minta supaya aku menang togel Singapura 6 angka, nah, sama saja. Hilangkan kekonyolan-kekonyolan egoistik semacam itu kawan. Bila hal demikian dilakukan, maka panjenengan bukan sedang berdoa pada Tuhan, tapi sedang memuliakan iblis kerakusan yang panjenengan pelihara di hati panjenengan. Jadi mintalah kepada Tuhan dengan bersahaja, didasari rasa hormat dan kerendahan hati yang tulus. Laksanakan doa-doa panjenengan sesuai dengan ajaran agama panjenengan. Ada yang tahajud, ada yang istiqoroh, ada yang novena, monggo kemawon sesuaikan. Kemudian langkah kedua adalah visualisasikan dengan sungguh-sungguh bervisualisasi. Jadi visualisasikan keinginan panjenengan sebagai sesuatu yang sudah terkabul atau terjadi atau terlaksana. Lakukan kegiatan visualisasi ini tiap malam menjelang tidur. Siang juga boleh, tapi waktu yang paling baik itu malam menjelang tidur ya. Jam-jam 11, 12, jam 1 itu bagus banget ya. Karena waktu malam begini adalah waktu yang efektif untuk memprogram pikiran alam bawah sadar manusia. Lakukan visualisasi dengan hati yang santai dan penuh percaya. Visualisasi yang dilakukan berulang setiap hari terus-menerus, lama-lama akan terciptalah perasaan nyaman di hati panjenengan hingga pada suatu saat akan timbullah apa yang dinamakan rema. Kalau Mas Neville Goddard menyebutnya sebagai kondisi saturated atau jenuh. Pada keadaan ini panjenengan akan merasa yakin betul tanpa dibuat-buat. Yakin seolah ada suara di dasar hati panjenengan, hati yang terdalam, ada suara yang berkata, "Ya, doaku dikabulkan." Suara ini merupakan ekspresi keyakinan batin pikiran alam bawah sadar yang mantap, benar-benar mantap ya, munculnya dari dalam. Bukan dibuat-buat oleh pikiran panjenengan sendiri. Gak peduli kondisi real sebenarnya gak mungkin ya, tetapi hati panjenengan akan merasa, aku berhasil, aku mendapatkannya, ya inilah rema itu. Tetapi kalau rema itu belum muncul ya, panjenengan masih harus melanjutkan visualisasi ini, nggih. Tetapi panjenengan kudu sabar di sini. Ojo kemurungsung dan ojo gigi mongso. Nah, kemudian langkah ketiga, berusahalah sungguh-sungguh berusaha. Di siang hari, lakukan segala yang bisa dilakukan untuk mendekatkan panjenengan pada realisasi tujuan yang panjenengan harapkan itu. Ojo meneng wae. Tetapi fokus saja pada kesempatan-kesempatan yang ada pada hari itu.
Tak usah kepikiran sesok piye ya, nggak usah. Tetapi fokus saja pada kesempatan yang ada pada hari itu. Rebut kesempatan-kesempatan yang ada di hari itu. Laksanakan rencana-rencana untuk hari itu dan laksanakan dengan sungguh-sungguh. Lakukan yang terbaik, terfokus, penuh dedikasi, penuh penghayatan, penuh keyakinan dan kegembiraan. Kalau misalnya panjenengan pengen punya uang, ya lihat kesempatan apa yang ada di hari itu. Apakah mungkin gawe warung, mungkin cari pinjaman, atau kongsi sama saudara, mulai dodolan kelambi secara online, atau gawe les-lesan matematika secara online. Banyak kesempatan yang ada. Rencanakan dan kerjakan rencana panjenengan itu dengan sungguh-sungguh sampai tuntas. Nah, begitu panjenengan bertindak atau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka panjenengan akan merasa ada semacam tangan gaib yang membimbing panjenengan. Mengapa itu terjadi? Ya karena panjenengan sudah berdoa sungguh-sungguh dan melakukan visualisasi sungguh-sungguh. Kalau tidak berdoa, nggak bervisualisasi, ya tangan gaib itu nggak ada. Perjuangan panjenengan pun rasanya kok abot banget, angelmen gitu loh. Golek utangan kok angel, begitu yang utangan arep nyor kok yo angel juga, susah kan? Nah kira-kira begitulah. Tetapi kalau Anda melakukan doa dan visualisasi dengan sungguh-sungguh, teratur, ya konsisten, maka panjenengan itu dalam melaksanakan upaya-upaya itu rasanya kok nglunyum, ya enak, ya koyo ono sing nuntun, ya memang ada yang nuntun ya Tuhan sendiri. Bisa juga misalnya tuntunan itu berupa mimpi-mimpi, tiba-tiba dapat mimpi yang merupakan petunjuk tertentu. Nah, contohnya begitu. Kemudian langkah yang keempat, yang tak kalah pentingnya adalah pasrahlah sungguh-sungguh pasrah. Pasrahlah hatimu sungguh-sungguh pasrah. Nah, sementara panjenengan melakukan ketiga hal yang saya sebutkan sebelumnya, hendaklah hati panjenengan itu pasrah serah, pasrah bongkoan, pasrah terhadap apapun yang terjadi, pasrah terhadap cara apapun yang dipilih Tuhan untuk mengantarkan panjenengan kepada tujuan. Jangan pernah mendikte Tuhan, harus begini loh Tuhan, aku maunya begitu loh Tuhan, aku nggak mau yang ini loh Tuhan, aku maunya yang seperti itu loh Tuhan. Bukan begitu ya, tapi pasrah serah bongkoan, pasrah serah sumangga Gusti kula pasrahaken sedaya kemawon ingkang dados kersa paduka. Begitu pasrah serah, ya taunya beres lah. Kemana Tuhan mau mengantar panjenengan, ya pasrah saja. Ini ada cerita jadul ya, ini cerita tentang seseorang di tahun 80-an ya. Saat itu ada seorang pemuda pengangguran yang menerapkan teknik yang saya sebutkan tadi, 4 langkah tadi. Ia tuh pengangguran, sudah nyari kerja nggak dapat, ngelamar sini nggak dapat, ngelamar sana nggak ada respon. Tapi dia melakukan 4 langkah di atas. Nah, suatu kali ia duduk di pinggir jalan meratapi nasibnya. Tiba-tiba saja ada lembaran koran, ya kan zaman dulu kertas koran masihlah hal yang lumrah ya, belum ada koran online ya, belum ada smartphone. Anak muda ini melalui iseng-iseng membacanya. Apa yang terbaca? Rupanya di situ ada iklan lowongan kerja yang ditawarkan oleh sebuah kursus tata buku. Kalau sekarang tata buku itu akunting. Ia merasa ada guts atau dorongan batin atau gairah internal dari dalam batinnya. Maka ia pun melamar di alamat yang tertera di sobekan koran itu. Singkat cerita, si pemuda itu diterima kerja dan memang bekerja di lembaga kursusan itu hampir 20 tahun lamanya. Ia sendiri kemudian menjadi seorang ayah keluarga. Ya, tapi lepas soparano jembaro kubure ya, teman-teman semua, itu cerita masa lalu. Karena si pemuda itu yang sudah jadi bapak dan keluarga itu sekarang sudah tidak ada, sudah wafat karena sakit ya. Namun apapun peristiwanya, orang tadi atau pemuda tadi bertemu dengan sobekan kertas itu adalah sebuah fenomena hukum tarik-menarik. Fenomena ini terjadi karena adanya doa, visualisasi, dan usaha mencari kerja yang dilakukan oleh si pemuda itu. Tangan gaib menyodorkan sobekan kertas itu ke hadapannya, tepat di hadapannya. Karena memang tangan gaib, tangan Tuhan itu tidak pernah salah untuk memberikan rezeki pada dia. Nah, itulah sahabatku ya, cara kerja hukum Law of Attraction dengan inspirasi dari sang legenda Bapak Norman Vincent Peale. Ya, ingat-ingat prosesnya,
yaitu saya ulangi lagi ya, yang pertama berdoalah sungguh-sungguh berdoa, yang kedua visualisasikan sungguh-sungguh bervisualisasi, yang ketiga berupayalah sungguh-sungguh berupaya, yang keempat pasrahlah dengan sungguh-sungguh pasrah. Semoga panjenengan semua bisa memetik manfaat dari video ini ya. Pelajaran ini sangat penting untuk panjenengan untuk lebih bahagia dan berkembang. Nah, mbok bilih panjenengan sedaya wonten pitakenan, monggo kula aturi kersa nyerat ing kolom komentar, rasah sangga runggi. Matur nuwun, salam seger waras.